warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini nak? Sehat-sehat semuanya kan? Ya, ibu doakan semoga anak ibu pada pagi hari ini dan untuk besok seterusnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang semangat. Ya baik, pagi hari ini kita bertemu kembali di mana? Pagi hari ini kita membahas materi tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ya, ini masih berhubungan dengan statistika. Bagaimanakah dengan materi ini? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama sekali kita bahas adalah A. Ukuran pemusatan data. Yang termasuk ukuran pemusatan data di situ adalah min, ya mean, cara bacanya min, modus, dan median. Yang B, ukuran penyebaran data. Yang termasuk ukuran penyebaran data adalah jangkauan, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Ya, untuk ukuran pemusatan data dan penyebaran data, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah min. Min itu sama dengan atau nama lainnya adalah nilai rata-rata. Atau boleh juga namanya rata-rata hitung. Atau boleh juga dikatakan rataan hitung. Jadi anak ibu jangan bingung, kalau ada nilai rata-rata berarti namanya min. Kemudian apabila ditanya rata-rata hitung berarti yang ditanya adalah min. Begitu juga dengan apabila ditanya rataan hitung berarti yang ditanya adalah min. Min adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Lambang untuk min adalah X kasih garis di atas dibaca X bar. Ya. Nah, ini namanya dibaca X bar. Jadi lambang atau simbol min itu adalah X bar. Ya, yang kedua adalah modus. Modus adalah nilai atau data yang paling banyak muncul atau nilai atau data yang sering muncul setelah data diurutkan atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Itulah dia modus. Jadi nanti kalau ada soal, anak ibu urutkan dulu datanya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, di mana data yang paling banyak muncul itulah namanya modus. Yang ketiga, median. Median adalah nilai tengah atau data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Median membagi dua data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Median terletak tepat di tengah-tengah jika banyak datum ganjil. Kemudian median nilai rata-rata dari dua data tengah jika banyak datum genap. Ya, nanti kita lihat contohnya. Apa sih maksud ini? Maksud pengertian dari median ini? Oke, kita lanjut. Yang keempat, jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data atau selisih data tertinggi dengan data terendah. Jangkauan nama lainnya adalah rentang atau juga namanya range. Oke, kita lanjut. Yang kelima, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah atau Q1.
Kuartil adalah data yang telah diurutkan, dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga terdapat 3 nilai. Oke, Q1 dikatakan kuartil bawah. Q2 itu dikatakan kuartil tengah. Kuartil tengah ini sama dengan median. Q2 adalah kuartil tengah. Kuartil tengah itu sama dengan median. Berarti Q2 itu sama dengan median. Yang ketiga Q3. Q3 itu adalah kuartil atas. Oke, kita lanjut. Yang keenam, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil, atau simpangan kuartil itu adalah setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Ya, mungkin anak ibu masih mengambang-ngambang ya, supaya jelas apa maksud ini semua. Mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Yap, inilah contohnya. Contoh yang pertama, ya, di sini ada data ganjil. Kalau ada data ganjil berarti nanti ada namanya data genap. Data ganjil itu adalah data yang jumlahnya atau yang banyak jumlah datanya adalah ganjil. Itu dikatakan data ganjil. Ibu ulangi, data ganjil adalah data yang jumlahnya ganjil. Oke, diketahui data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Tentukan yang pertama min, modus, median, jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Mari kita jawab ya, kita jawab. Datanya ini nak belum berurut. Anak ibu harus urutkan dulu datanya dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, di sini ada ibu buat data terurut. Nah, ya 3. Paling kecil ini adalah 3. Berarti ibu tulis 3. Tiganya hanya ada 1, kemudian setelah 3 ada 4, 4-nya juga hanya ada 1, kita tuliskan. Kemudian setelah 4 adalah 5, 5-nya di sini ada 2, 1, 2, maka kita buat 5-nya 2 kali, 5,5. Setelah 5 ada 6, ya ada 6, 6-nya berapa kali? Ada 2, 1, 2, maka 6-nya ibu tuliskan 2 kali, 6, 6. Setelah 6 ada data 7, ya 7-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, maka 7-nya ibu tuliskan sebanyak 3 kali, 7, 7, 7. Setelah 7 ada data yang ke-8, nih 1, 2, berarti 8-nya ada 2, 1, 2. Kemudian 9. Setelah 8 ada data 9. Nah, 9. 1, 2. Hanya ada 2 dia. Berarti 9, 9. Ya, sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita hitung banyak datanya. Ya, kita hitung dulu yang ini berapa banyak datanya. Dari soalnya tadi hitung banyak datanya berapa. Nanti ini kita hitung juga. Kalau sudah sama banyak datanya berarti data kita sudah pas. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, banyak data yang di soal ada 17. Kita urutkan tadi apa benar masih sebanyak 13? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti banyak datanya sama-sama 13. Berarti data kita sudah benar. Berarti banyak data itu simbolnya N. N sama dengan 13. Nah, kemudian di sini ada ibu buat X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya, X1 itu adalah data yang pertama, yaitu 3.
X2 adalah data yang kedua, yaitu 4. X3 adalah data yang ketiga, yaitu 5. X4 adalah data yang keempat, yaitu 5. X5 adalah data yang kelima, yaitu 6. X6 adalah data yang keenam, yaitu 6. Data yang ke-12 ada 9. Data ke-13 berapa? 9. Data ke-8 berapa? 7. Itu dia maksudnya ya. Nah, data pertama berapa? 3. Data kelima berapa? 6. Data ke-8 berapa? 7. Itu maksudnya ya. Berarti X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13. Oke, kita lanjut. Kita jawab yang amin rata-rata. Tadi min itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ya, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi anak ibu jumlahkan ini data terurutnya. Ya, 3 tambah 4 tambah 5, ini dia. Tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9. Ini semua jumlahkan. Dibagi banyaknya data, yaitu 13. Oke, paham? Kita hitung. 3-nya hanya ada 1, 3. 4-nya hanya ada 1, 4. 5-nya ada 2, berarti kita kali aja 5 tambah 5 atau 5 kali 2, 10. 6-nya ada 2, berarti 6 tambah 6, 12. Atau 6 kali 2, 12. 7-nya ada 3, berarti 7 tambah 7 tambah 7. Atau 7 kali 3, 21. Kemudian 8-nya ada 2, 8 tambah 8, 16. Atau 8 kali 2, 16. 9-nya ada 2, 9 kali 2, 18. Dibagi 13. Jumlahkan ini seluruhnya adalah 84 dibagi 13 sama dengan 6,46. Ambil 2 angka di belakang koma. Ya, setelah ambil 2 angka di belakang koma, boleh diambil 1 angka lagi di belakang koma. Ya, 6,46 ya digenapkan menjadi 6,5. Inilah minnya, inilah rata-ratanya, inilah nilai rataannya 6,5. Kemudian yang kedua, modus. Modus tadi adalah nilai atau data yang paling banyak muncul ya setelah datanya diurutkan. Nah, lihat 3-nya hanya 1, 4-nya hanya 1, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 3 kali. Ya, 8-nya 2, 9-nya 2. Berarti yang paling banyak muncul itu adalah 7. Yang paling banyak muncul adalah 7. Ada 3 kali 7-nya, sedangkan 5-nya 2 kali, 6-nya 2 kali, 8-nya 2 kali, 9-nya 2 kali. Sedangkan si 7 ini 3 kali dia muncul, maka modusnya adalah 7. Paham ya? Kita lanjut, sekarang kita mau menghitung median ya. Anak ibu perhatikan ini urutan-urutannya ya, diperhatikan. Yang ketiga kita mau membahas tentang median. Nah, tadi ini data terurutnya, ibu pindahkan ke sini ya, data terurutnya. Di sini 7-nya ibu lingkari. Ada apa ini, kenapa dilingkari? Nanti kita lihat ya. Nah, tadi banyak datanya kan 13 ya. Ini dia, banyak datanya ada 13. Untuk mencari median, median itu adalah nilai tengah. Sehingga membagi data itu menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya, nah, median itu data tengah. Bagaimana cara mencari median? Caranya X N tambah 1 per 2 sama dengan X. Nah, N-nya adalah 13. 13 tambah 1, 14 bagi 2, 7. Berarti X7. Ya, nah, nanti kalau banyak datanya 10, berarti 10 tambah 1, 11 bagi 2. 5,5. Nanti kalau X-nya kalau N-nya ada misalnya 15, berarti 15 tambah 1, 16 bagi 2,
8, berarti X8. Nah, untuk kasus ini, tadi banyak datanya kan ada 13. Nah, 13 tambah 1, 14 bagi 2, 7. Berarti X7. Nah, perhatikan X7 itu berapa? 7. X7 itu 7, berarti mediannya adalah 7. Ya, X7. X7 itu berapa? 7. Berarti mediannya 7. Maka di sini 7-nya Ibu lingkari. Apa benarkah terbagi 2 datanya menjadi 2 sama banyak? Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi median itu nilai tengah atau data yang berada di tengah-tengah setelah data diurutkan sehingga menjadi data itu menjadi 2 bagian yang sama banyak. Paham? Nanti kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Nah, sekarang kita mau menghitung jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data paling besarnya 9. Kurangkan dengan paling kecil 3. 9 kurang 3, 6. Maka jangkauannya adalah 6. Kita lanjut yang kelima tentang kuartil. Ya, kuartil. Nah, dari data terurut tadi ini, ya, anak ibu ya. Nah, dari data yang terurut ini kita mau mencari kuartil. Kuartil itu ada kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Kuartil bawah itu namanya Q1. Kuartil 2 itu namanya Q2 atau kuartil tengah. Kemudian kuartil atas itu adalah Q3. Jadi tadi Ibu bilang di awal kuartil tengah itu atau Q2 itu sama dengan median. Tadi median kita kan 7 di X7 dia ini. Nah, Ibu buat di sini Q2. Paham? Berarti Q2-nya 7 ya. Nah, sekarang kita mau cari Q1 dan Q3. Q1 itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kirinya median. Q3 itu berada di sebelah kanannya median. Nah, kita cari ya. Ini tadi kan mediannya 7 ya. Berarti sisa datanya berapa ini yang sebelah kiri ini? Ini. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak datanya ada 6 ini. Berarti 6 tambah 1, 7. 7 bagi 2. 7 bagi 2, 3,5. Berarti 3,5 itu di antara data ketiga dengan data yang keempat. Kalau data ke-5,5, berarti antara data ke-5 dengan data ke-6. Ya, Ibu ulang ya untuk mencari Q1 ya. Nah, ini tadi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 6 tambah 1, 7 bagi 2, 3,5 ya. 3,5 itu artinya X3,5 artinya ya datanya itu terletak di antara data ketiga dengan data keempat. Itu namanya 3,5. Ya, kalau 2,5 berarti antara data kedua dengan data ketiga. 10,5 berarti antara data ke-10 dengan data ke-11. Oke, paham? Yuk, kita lanjut. Nah, berarti tadi kan 3,5. 3,5 itu di antara data ketiga dengan data keempat. Nah, jumlahkan 5 tambah 5 per 2. Nah, dibagi 2 dia. 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita lihat Q3. Caranya sama seperti Q1 tadi. Tetapi yang kita lihat ya yang di sebelah kanan median. Ini, hitung banyak datanya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 1, 7 bagi 2, 3,5. Berarti 3,5 itu antara data yang ketiga dengan data yang keempat. Ini 1, 2, 3. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat.
Nah, 3,5 berarti antara data ketiga dengan data keempat. Maka Q3-nya itu 8 tambah 8 dibagi 2, yaitu 8. Ya, inilah namanya kuartil. Ya, kuartil itu membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, di mana banyak datanya itu ada 3 nih. 1 menjadi 4 bagian dia. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian. Dan datanya itu sama banyak. Sama-sama di 3 dia banyak datanya. 3, 3, 3, 3. Oke. Sekarang kita masuk yang ke-6, jangkauan interkuartil. Sama dengan rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Berarti 8 kurang 5 sama dengan 3. Yang ketujuh, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah dari selisih Q3 dan Q1. Berarti setengah dikali 3. Ya, tadi Q3 kurang Q1 nilainya 3. Berarti setengah kali 3, yaitu 1,5. Oke, inilah dia untuk data yang ganjil. Sekarang mari kita lihat untuk data yang genap. Ya, ini dia data yang genapnya. Diketahui data 5, 8, 9, 9, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 7, 9. Tentukan min, modus, median, jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Jadi caranya sama nak seperti tadi ya. Seperti yang data ganjil tadi, yuk kita jawab. Datanya kita urutkan dulu. Dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ini dia Ibu tulis. Ya, data terurut. 5, 5, 5-nya ada 2 kali, 1, 2. 5-nya ada 2 kali. Setelah data kelima, data 6. 1, 2. 6-nya ada 2 kali. Setelah 6 ada 7. 7-nya juga 2 kali. Setelah 7, 8. 8-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. 8-nya ada 3 kali. Setelah 8, 9. 9-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. 9-nya ada 3 kali ditulis. Oke, kita hitung banyak datanya ya. Apakah data yang di soal sudah benar sama data yang kita jawab? Nah, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini banyak datanya 12. Berarti 12 itu genap ya, bilangan genap. Nah, kita lihat data yang terurut kita tadi, apa benar dia 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti benar, udah sama-sama 12. Berarti benar data kita yang terurutnya ya. Nah, banyak datanya Ibu buat N sama dengan 12. Nah, sama seperti tadi, X1-nya 5, X2-nya 5, X8 adalah 8, X12-nya adalah 9, data ke-6 adalah 7, data ke-9 adalah 8, dan seterusnya. Yuk kita jawab yang pertama, min. Tadi mencari min caranya, jumlahkan semua data yang terurutnya dibagi dengan banyaknya data. Yuk kita jumlahkan. 5 tambah 5, ini jumlahkan semua nak. 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 dibagi banyaknya data. Bagi 12. Sama dengan 5-nya ada 2, berarti 5 kali 2, 10. 6-nya ada 2, 6 kali 2, 12. 7-nya ada 2, 7 kali 2, 14. Tambah 8-nya ada 3, 8 kali 3, 24. 9-nya ada 3 kali, berarti 9 kali 3, 27 dibagi 12. Jumlahkan ini semuanya 87 dibagi 12 sama dengan 7,25. Boleh digenapkan menjadi 7,3. Inilah minnya, inilah rata-rata hitungnya, inilah rataan hitungnya, yaitu 7,3.
3. Yang kedua modus. Modus tadi adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini yang paling banyak muncul 8. 8-nya ada 3 kali, 9-nya ada 3 kali. Nah, sama dia seri. Berarti kalau seri modusnya sama 8 dan 9 ya. Sama-sama banyaknya sama-sama 3. 8 ini banyaknya ada 3. 9 juga banyaknya ada 3. Berarti seri dia. Berarti modusnya 8 dan 9. Paham? Kita lanjut ya. Nah, ini dia cara mencari median. Kita mau mencari median. Caranya sama seperti tadi ya, Nak ya. Nah, ini tadi data terurutnya. Ya, data terurutnya. Kemudian di sini ada Ibu buat Q2. Kenapa Ibu buat Q2? Q2 itu sama dengan median. Ya, cara mencari median tadi bagaimana? Nah, caranya banyak datanya jumlahkan 1. Banyak datanya kan 12 ini. Tambahkan 1. 13 bagi 2. 6,5. X 6,5. X 6,5 berarti datanya itu terletak antara data ke-6 dengan data ke-7 dibagi 2. Ya, X 6,5 berarti X 6 tambah X 7 dibagi 2. Seperti tadi ya kan. Nah, kalau dia X 8,5 berarti X 8 tambah X 9 dibagi 2. Nah, yuk sama dengan X 6 berapa? X 6 7 ditambah X 7 berapa? 8. Berarti 7 tambah 8 dibagi 2. 7,5. Berarti di antara sini dia nak mediannya Q2-nya. Paham? Oke, kita lanjut yang keempat. Jangkauan. Jangkauan tadi rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Berarti sama dengan 9 kurang 5, 4. Kita jawab yang kelima, kuartil. Kuartil ini tadi data terurutnya ya. Nah, tadi mediannya ada di sini. Ya, mediannya ada di sini antara 7 dan 8. Hitung banyak sisa yang ini. Data yang sebelah kiri mediannya hitung berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 1. 7 bagi 2, 3,5. Berarti di sini dia, di antara data ketiga dengan data keempat. Di sinilah Q1-nya itu. 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, Q2-nya tadi di sini kan. Q2 itu sama dengan median 7,5. Sekarang kita hitung Q3-nya. Ini hitung data di sebelah kanan median. Ini data yang sebelah kanan median, hitung berapa banyaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1. 7 bagi 2. 3,5. Berarti antara data ketiga dengan data keempat. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3,5. 3, 4. Berarti tengah-tengahnya dia. Nah, 8 tambah 9 dibagi 2. 8,5. Itulah dia kuartil bawahnya 6. Kuartil tengahnya 7,5. Kuartil atasnya 8,5. Maka yang keenam, jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurang Q1. Sama dengan 8,5 dikurang 6. Sama dengan 2,5. Kemudian simpangan kuartil setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti setengah dikali 2,5. Yaitu 1,25. Paham ya? Oke, selesai. Ya, selesai materi kita pada pagi hari ini. Mudah kan? Ya, mudah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih membahas tentang min, modus, median, dan sebagainya. Oke, nanti bagi anak ibu yang kurang jelas boleh kita diskusikan di forum tanya jawab di GC atau boleh langsung nanti anak ibu hubungi ibu ya melalui WA ibu. Oke nak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.